Perkenalkan, nama saya Rangga Hendra dari kelas C, Teknik Elektro Angkatan 2019. Dan video ini saya akan membahas materi tentang dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor. Definisi arus bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator yaitu contohnya bahan tembaga yang mempunyai hambatan jenis sebesar 1,7 kali 10⁻⁸ yang bersifat konduktor. Lalu silikon yang memiliki hambatan jenis sebesar 2,3 kali 10⁻³ yang bersifat semikonduktor. Lalu gelas dengan hambatan jenis 7,0 kali 10⁻⁶ yang bersifat isolator. 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Lalu dihitung dengan rumus R, yaitu R sama dengan Rho L per A. Yang selanjutnya dihitung arus untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Pada gambar ini, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor tembaga, kemudian semikonduktor silikon, dan isolatornya yaitu gelas. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama yaitu trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Kemudian ada tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Lalu ada pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Lalu ini adalah tabel periodik semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Jumlah elektron silikon yaitu 14 buah, dan untuk jumlah elektron germanium yaitu 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Dan jenis ikatan kovalen. Kemudian pada tabel ini ada beberapa sifat bahan silikon dan germanium. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik atau semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ada 3 tipe, yaitu tipe N, ada 2 tipe N dan tipe P. Pengotoran oleh atom pentavalen seperti PS dan SB. Atom pengotornya disebut atom donor. Pembawa muatan disebut elektron. Pengobatan oleh atom trivalen seperti B, Ga, In. Atom pengotornya disebut atom akseptor. Pembawa muatan hol. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hol saja. Perbandingan doping. Atom dopan bagi atom murni sama dengan 1 dibagi 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama hol karena generasion akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hol sebagai pembawa muatan minoritas.
Lalu semikonduktor tipe P. Hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecilnya lainnya bersama elektron bebas karena generasi ion akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor di diode, pertemuan PN, transistor, temistor, SCR, atau silicon controller rectifier, IC atau integrated circuit. Diode pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Lalu pertemuan PN merupakan blok pengguna dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Dan diode pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metalurgi karbon, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Gambar ini itu menunjukkan pertemuan PN. Lalu ini gambar diode pertemuan PN. Pertemuan PN terbuka. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion akseptor adalah ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Itu saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Dan di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan. Disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang, yaitu lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor minus. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Karir potensial. Menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Pertemuan PN dengan prasikap maju forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD dan VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO kurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P membawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO tambah VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generasi sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi, yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Yang atas yaitu grafik arus dioda dan yang bawah yaitu simbol dari dioda Zener. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Dasar analisa dioda. Simbolnya seperti yang kotak ini, di sebelah kiri ada anode dan kanan katoda. Dan
sekarang itu jenis dioda. Ada junction dioda Zener, dioda tunnel, dioda Schottky, dioda varektor, diode, triode, SCR, LED, dan fotodiode. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyarah arus, pengaman tegangan kejut, yaitu IN 4001, IN 4007, dan IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyarah gelombang penuh pada rangkaian satu daya, B40C800 kiprok pada kendaraan bermotor. Lalu LED, light emitting dioda, sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda itu garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff dengan rumus V sama dengan VI kurangi IRL, dengan RL adalah tahanan beban karena adanya dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I. Diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Dan berikut gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL tetap. Model dioda 1. Pendekatan pertama dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Model dioda 2. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VA. Untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VA untuk germanium yaitu 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VA untuk silikon 0,7 volt dan 0,6 volt, dan VA untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse.